saya akan buka kali ini sosialisasinya. Saya buka dengan salam dulu. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Di sini sosialisasi akan dilakukan oleh narasumber kita, yaitu Pak Satria. Topik yang akan diangkat hari ini adalah tentang pemanfaatan portal Rumah Belajar dan platform Merdeka Belajar. Platform Merdeka Mengajar ini untuk digunakan di sekolah masing-masing, dan lepas dari sini juga saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menularkannya kepada rekan-rekan di sekolah kita seperti itu. Nah, setelah saya bisa mempelajari, kemudian kan tadi saya menyebutkan kita praktikan di sekolah, kemudian nanti hasil praktikannya ini bisa Bapak Ibu dokumentasikan berupa video atau gambar. Nah, ini juga sebagai bukti bahwa Ibu sudah melaksanakan aksinya seperti itu. Untuk belajar mengenal bagaimana kita bisa menginputkannya dalam kegiatan pembelajaran itu ya, Bapak Ibu semua. Oke, Bapak Ibu bisa sembari buka, bisa juga lihat di tampilan laman yang sudah saya buka ini. Nah, kita langsung aja, kalau pendahuluan ini seperti biasa Bapak Ibu Guru. Jadi ini langkah ini seperti biasa di RPP atau di modul ajar itu sudah saya yakin Bapak Ibu Guru itu sudah mantap dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan mode pembelajaran tertentu. Di pendahuluan ini sudah ada kegiatan apersepsinya, doa pembuka, dan macam sebagainya. Nah, di sini portal Rumah Belajar itu saya selipkan. Jadi saya di sini menggunakan model pembelajaran problem based learning Bapak Ibu. Jadi langkah-langkahnya itu ada 5. Ada orientasi siswa pada masalah, ada mengorganisasikan siswa untuk belajar, ada membimbing penyelidikan, ada mengembangkan dan menyajikan hasil, kemudian ada menganalisa dan evaluasi proses, dan macam sebagainya. Jadi yang saya selipkan, jadi di langkah kedua dari model pembelajaran problem based learning ini Bapak Ibu. Nah, di tahap ini mengorganisasikan siswa untuk tahap dia menginvestigasi untuk mencari sumber belajarnya, saya menyelipkan portal Rumah Belajar sebagai sumber belajarnya. Oke, di sini yang ini sumber belajar Bapak Ibu. Jadi sumber belajar ini tinggal banyak sekali fitur-fitur yang kita bisa manfaatkan. Kita coba Bapak Ibu ya. Ini gampang sekali Bapak Ibu gunakan langsung, silakan kunjungi. Ini alamat websitenya yaitu belajar.kemendikbud.go.id. Jangan lupa untuk login. Nah, login di sini kita diberikan berbagai alternatif Bapak Ibu. Pertama di sumber belajar kita disediakan ini Bapak Ibu. Disediakan video pembelajaran. Kalau Bapak Ibu merasa kurang, tampilannya kurang banyak, kita tinggal klik saja konten lain, dan sesimpel itu kita klik. Nah, kita akan mendapatkan berbagai macam lainnya. Klik lagi konten lain, maka bakalan timbul lagi. Nah, ini siapa yang buat Bapak Ibu? Tentu saja ini Bapak Ibu atau sahabat Rumah Belajar dari seluruh Indonesia. Oke, ini proses pembuatannya. Kita tinggal menikmati, tinggal membagikannya ke peserta didik kita. Nah, ini ada tombol berbagi Bapak Ibu. Jadi kita tinggal bagikan, Bapak Ibu silahkan menggunakan platform lain, misalnya untuk sharingnya, misalnya bisa lewat WA Group, atau bisa Google Classroom, bahkan yang sedang saya lakukan tadi bisa lewat Blogspot, seperti kan, atau men-setkan pembelajaran ini di kelasnya di kegiatan investigasi juga. Misalnya Bapak Ibu, LKPD-nya dibuat dengan menginputkan pembelajaran yang ada di virtual lab ini Bapak Ibu. Nah, saya sematkan di sini sumber belajarnya Bapak Ibu. Nah, jadi ininya ini saya scan, saya sematkan. Jadi tinggal anak-anak tinggal praktikum sesuai dengan petunjuk yang kita berikan. Dan tidak lupa terintegrasi dengan portal Rumah Belajar praktikum di laboratorium Maya. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai strategi untuk belajar
di dalam kelas. Nah, sangat mudah ya Bapak Ibu ya. Semoga setelah ini Bapak Ibu segera mencoba untuk menggunakan laboratorium maya kelas 12. Nanti di sini Bapak Ibu akan menemukan berbagai daftar evaluasi yang bisa Ibu Bapak guru lakukan atau sahabat belajar lakukan di sekolah. Misalnya di mapel matematika ini pelajarannya banyak sekali Bapak Ibu, lengkap ya. Kita bisa gunakan di fisika evaluasinya kita pilih saja mata pelajar fisika, contohnya seperti ini. Kemudian ini sudah lengkap mulai dari nama evaluasinya, judul evaluasinya, durasinya, dan dibuat oleh siapa ya. Website yang menjelaskan berbagai ragam budaya yang ada di Indonesia sesuai dengan provinsi yang ada di Indonesia ya Bapak Ibu. Kemudian ada buku satuan elektronik, ini buku-buku cetak yang berbentuk elektronik yang bisa kita manfaatkan sebagai sumber belajar untuk peserta didik kita atau sebagai kita guru untuk menambah keprofesian kita dalam bidang atau mata pelajaran kita sendiri. Di sini untuk belajar dalam mapel geografi atau belajar di IPA misalnya tentang astronomi dan bumi dan planet, kita punya yang namanya wahana jelajah angkasa. Bapak Ibu tinggal coba, tinggal klik saja, tinggal ikuti saja petunjuknya. Ini sangat gampang Bapak Ibu, walaupun saya tidak menjelaskan secara detail, tapi portal rumah belajar ini sudah runtut dan diakses dengan sangat mudah Bapak Ibu. Jadi Ya, ini ada satu present ini dari Pak Boy ya. Ya, silahkan Pak Boy. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf Pak Satria, saya tidak menyalakan kamera karena situasi cuaca di tempat saya mengikuti kegiatan Zoom saat ini sedang hujan sehingga sinyalnya gangguan seperti itu. ya baik. Yang ingin saya tanyakan tadi terkait dengan presentasi dari Pak Satria tentang rumah belajar, kan di sana tersedia sumber belajar Ya. berupa animasi-animasi yang sangat interaktif. Nah, sebelumnya saya sempat mengetahui bahwa di fisika itu ada PET simulation. Nah, kalau dibandingkan dengan PET simulation, mana yang lebih dapat kita gunakan secara fleksibel dari kedua aplikasi yang ada di rumah belajar maupun yang di PET simulation. Nah, kalau yang kedua yang ingin saya tanyakan, apakah bisa digabung nggak penggunaan dari kedua simulasi tersebut? Terima kasih, Pak. Oke, ya ini kita sangat praktis sekali Bapak Ibu. Kalau di PET itu dia tidak ada ini materinya. Tapi kelebihannya di portal rumah belajar ini dia ada kelebihan tersendirinya. Sedetail ini dia diciptakan oleh pengembang kita atau dari Kemendikbud ini, dia ada materinya Pak Boy. Jadi sini ada teorinya. Jadi secara tidak langsung anak-anak ini akan belajar dulu materinya apa-apa, baru dia akan melaksanakan percobaannya yang sederhana ini. Nah, di sini dilengkapi dengan fitur pengaturannya. Dan kalau di PET itu tidak ada istilahnya menjawab kuis atau menjawab pertanyaannya. Ya, kalau di portal rumah belajar ini ada, di laboratorium Maya ini ada Pak Boy. Jadi ada jawab pertanyaannya. Nah, ini ada soal yang tadi setelah kita melaksanakan praktikum itu, terus anak-anak sudah punya pengetahuannya yang dibentuk dari investigasi yang dia lakukan, kemudian dari materi yang tadi dia lihat, dan dia tinggal mengetikkan jawabannya. Ada kuis-kuisnya gitu untuk mengetes seberapa jauh kemampuannya dia. Terima kasih Pak Satria, sangat menarik sekali ya penggunaan rumah belajar ini. Kita tutup pertemuannya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam, namo budaya. Semoga sampai ketemu di sesi berikutnya. Mungkin di lain kesempatan dengan materi yang lain mungkin berikutnya. Baik, sampai jumpa Bapak Ibu sekalian.